Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya memotivasi seseorang untuk bekerja dengan sepenuh hati? Di era kompetisi bisnis yang ketat, kepuasan karyawan bukan lagi sekedar bonus, melainkan pilar utama kesuksesan. Namun, bagaimana kita bisa mengukurnya? Dan lebih penting lagi, bagaimana kita bisa meningkatkannya? Dalam kunjungan kali ini, kami akan membawa Anda menyelami salah satu teori fundamental dalam perilaku organisasi, yaitu hierarki kebutuhan Maslow untuk memahami bagaimana perusahaan jar manajemen membangun kepuasan dari dasar. Ayo kita bedah satu persatu bagaimana jar manajemen memastikan kebutuhan dasar karyawannya terpenuhi hingga mereka bisa mencapai potensi penuh mereka. Kami berada di Jar Manajemen, sebuah perusahaan konsultan manajemen terkemuka yang dikenal dengan pendekatan inovatif dan budaya kerja yang berorientasi pada pengembangan karyawan. Kunjungan ini adalah bagian dari project-based learning kami, di mana kami akan mengamati langsung bagaimana teori Maslow diterapkan dalam praktik manajemen sumber daya manusia. Tujuan kami sederhana, yaitu memahami bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan karyawan di sini terkait dengan 5 tingkatan kebutuhan Maslow. Kita ada dapat makan siang di sini. Dari segi jam istirahat juga kita nggak ada jam istirahat yang pasti. Kita cukup fleksibel buat dari segi waktu. Yang penting orientasi kita adalah kita perlu banget untuk jaga yang namanya work-life balance. Kalau di tempat kita cukup homey gitu, gaya kita kerja juga masuknya jam 10, tapi anak-anak bebas bisa datang jam berapa aja. Di budaya kerja yang kita bangun tuh santai, asik. Itu kita lakuin setiap bulan, pasti ada rutinitas kita olahraga bareng, entah main bulu tangkis, entah jogging. Mungkin yang belum kesampaian pedal kali ya. Lagi mau gaya-gayaan pedal nih kan, itu belum kesampaian gitu. Aku kesehariannya duduknya tuh bareng sama mereka. Kita konsep kerjanya itu ya apa namanya, co-working space, open space gitu. Sehingga aku juga duduk satu meja dengan teman-teman yang lain. Itu yang menunjukkan bahwa kita ketawa bareng, kita stres bareng. Apa yang mereka lihat kita menghadapi masalah, ya aku bisa lihat muka mereka bisa lihat muka aku gitu. Nggak yang ketika ada masalah atau segala macam sembunyi sendiri gitu. Muncul hal baru apa nggak sih yang perlu kita adapt sama lingkungan kerja kita? Nah makanya setiap divisi aku selalu bekelin mereka untuk harus ikut pelatihan-pelatihan di bidang e-commerce, entah di bidang HR, entah di bidang social media management, belajar soal cara editing yang baru, bagaimana penggunaan CapCut, bahkan sekarang tuh kita mulai implementasi dan penggunaan AI kayak gitu, supaya apa ya, kita bisa beradaptasi. Sekarang dengan ada teknologi AI, bikin video 1 menit mungkin cuma butuh 10 menit tuh, bagaimana bisa berkurang jauh efisiensi waktu. Hal-hal itu yang selalu kita terapin dan kita kasih gitu ke teman-teman, terlepas dari keilmuan itu bisa dipakai di kita maupun mereka pakai di tempat mereka yang lain. Nah, kita kasih ruang yang sebesar-besarnya buat seluruh karyawan kita, sehingga mereka bisa juga ekspor diri mereka dan mendapat pendapatan tambahan dari mereka jadi content creator. Kita support produk, peralatan, kita support waktu. Bahkan mereka ada beberapa yang boleh menggunakan waktu kerja untuk bikin endorsan buat mereka sendiri. Karyawan nih atau tim kita di sini nih, terutama kan hidupnya kebanyakan di Jabodetabek ya, hidupnya kayak gimana. Jadi biasanya sih kita secara gaji udah sesuai lah dengan rata-rata harga di pasar lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi rata-rata yang masuk sini tuh udah sesuai dengan apa yang mereka butuhin, baik dari sisi pemasukan per bulannya ya, terus saling beliin makanan kayak gitu. Maksud biasa kan pada bosen kalau tiap hari kan pasti bosen banget tuh, menunya diulang-ulang. Kita ada ya bisa dibilang ada mbak juga sini yang jago masak, jadi biasanya kita setiap hari Senin Rabu tuh dimasakin di kantor. Bisa dibilang ya secara kebutuhan fisiologisnya mereka gitu ya udah mencukupi sih ya, harusnya ya. Kalau enggak ya harus ditanya masing-masing sih. Ada sih beberapa fasilitas penunjang, ada yang belum dapat, tapi ada yang dapat gitu aja. Ada tempat tidur, kamar mandi, tempat masak juga ada, uang jajan juga dapat.
kondisi psikologis ya, dimana kerja di agensi fun ya, jadi secara psikologis ya kita fun aja, nyantai, tapi yang memang pressure juga gitu, karena ada beberapa hal yang kita harus kerjain berbarengan atau deadline yang numpuk ya, aja seperti halnya di agensi. Tapi yang aku tahu di sini getting better ya, jam kerja dari memanusiakan, lembur, weekend itu jarang banget. Kebetulan kan kantor kita agensi, kantor kita tuh nggak di area yang padat, area perkantoran, tapi masih masuk area tempat tinggal lah sebenarnya di sini. Jadi kantor kita agak santai, ya untuk secara keamanan, maksudnya lingkungan di sini juga nyaman ya, karena area tempat tinggal juga. Terus setup kantor kita kan kayak open banget, jadi satu sama lain bisa saling jaga lah ya. Ya secara security di sini, maksudnya di kantor kita pasang CCTV dan segala macam. Buat anak-anak juga ya ada BPJS sih buat tim kita kayak gitu. Enak, saling akrab juga, sering ngobrol. Ngebaur aja, duduk juga bisa di mana aja sebenarnya. Duduk bisa posisinya mau pindah-pindah pun tiap hari boleh gitu, bebas. Nggak membatasi kayak leader harus punya tempat khusus, kalau yang bawahannya harus dibedain gitu. Di sini kita menganut sistem kayak sama rata gitu. Bisa ngobrol, ke meja lain tuh tinggal kayak teriak. Makanya kondisi di kantor nih agak barbar istilahnya, karena kan kita saling komunikasi bisa langsung colek atau langsung panggil, bahkan ceng-cengan pun satu ruangan istilahnya ledek-ledekan tuh bisa denger satu sama lain, yang akhirnya yang lain ikut nimbrung, atau ada gosip yang seru yang lain ikut nimbrung. Dengan kondisi kayak gitu sendiri, jadi otomatis kayak bonding itu dapet. Di luar kita emang kadang tahun sekali pasti ada acara outbound atau kita ada meeting raker, tapi biasanya nggak di kantor, lebih ke luar, kita sewa villa kayak gitu. Tahun ini awal tahun sih, jadi kayak reward karena ada pencapaian target, jadi ada reward jalan-jalan ke Bali tiap tahun. Kalau lagi beres-beres nih, paling bosnya sering ngasih jajan. Mbak, ini ada uang buat Mbak gitu. Kita juga adain reward, maksudnya buat karyawan yang emang memenuhi KPI, kita sama-sama liburan ke Bali kayak gitu. Jadi selalu ada cara yang kita buat supaya kerja di sini nyaman. Selalu ngutamain itu ya, maksudnya aku ke tim aku juga, ke teman-teman yang lain juga pasti ngerasain bahwa kita tuh nggak pelit ilmu istilahnya. Kita selalu share tanggung jawab yang menurut kita memang dia udah waktunya bisa, atau kayaknya ini bisa dihandle sama salah satu tim kita, itu kita pasti selalu share. Dan ya pasti dengan kayak gitu mereka lebih terpacu buat ngebuktiin kan. Nah ya rewardnya secara otomatis kalau mereka bisa memenuhi tanggung jawabnya, bisa dapat KPI-nya, yaitu otomatis reward kita ada juga kita kasih, bisa jalan-jalan ke Bali. Justru kita bisa lebih banyak mengerjakan sesuatu yang sifatnya fun, dalam arti yang sebelumnya kita mungkin terbatas nggak bisa explore, di sini kita bisa explore kerjaan yang lain, terutama di industri kreatif lah ya, di agensi gitu. Bisa kita tunjuk kita mau adain pelatihan ini, siapa yang mau ikut, atau mereka pun kita bilang kalau menurut kalian ada workshop atau pelatihan atau course apapun yang menurut kalian berguna buat ngebantu pekerjaan kalian di sini, sampaikan aja. Kita akan lihat kalau memang benar itu oke dan cocok, ya kita pasti akan bayarin workshopnya malah. Jadi mereka ikutan workshop tetap dibayarin sama Jerman. Baik itu dari produksi, ya hampir semua divisi sih udah kebagian di sini, pasti ada workshop yang kita kasih lah ke mereka. Silahkan dan difasilitasi. Beberapa teman juga difasilitasi ikut workshop, editor, workshop, anak sosial media. As long itu untuk kebaikan perusahaan dan khususnya untuk individu dia bisa berkembang, pasti kita support. Melalui observasi dan diskusi langsung, kami dapat melihat bahwa teori Maslow bukan sekedar konsep di buku teks. Ia adalah peta jalan praktis bagi setiap organisasi yang ingin membangun tim yang berdaya, termotivasi, dan loyal.
Memahami di level mana karyawan berada, memungkinkan perusahaan merancang strategi human resource lebih tepat sasaran, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan retensi karyawannya. Company Visit ini bukan hanya tentang melihat, tetapi juga tentang menganalisis dan memahami bagaimana teori menjadi praktik.